Di sini Mihana mencoba menjelaskan ketuhanannya dengan seorang perempuan yang bertanya. Wanita ini berdiskusi memang tidak menggunakan data tapi menggunakan akal logikanya. Nah, mampukan Mihana menjelaskan dan memenangkan jiwa yang hilang. Kembali lagi dengan tema Anda ya, Yesus adalah Maha Kuasa. Di dalam tema Anda, Yesus adalah Maha Kuasa. Yesus itu kan disalib, masa seorang Tuhan dia berdoanya kepada siapa? Dia dan mengabulkan doa dia siapa? Ya. Masa Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Harusnya kan dia menteladani semua umatnya. Kenapa dia harus berdoa kepada dirinya sendiri? Jadi Tuhan itu meneladani umatnya, mencontoh teladan umatnya gitu, bukan dia yang diteladani. Gitu. Kok kebalik-balik? Kembali lagi dengan tema. Sabar kak, jangan kesurupan kakak, jangan kesurupan. Sabar. Kayaknya kejang banget gitu loh ya. Sabar kakakku yang cantik. Assalamualaikum, saya bukan ustazah, namun sebagai perempuan wajib belajar agama, melalui kisah hidup orang lain, kesaksian mualaf dan murtadin, ataupun diskusi lintas agama yang semakin ramai di sosial media. Oleh karena itu, marilah bergabung dengan saya untuk menilai dan juga memberi komentar dengan perkataan yang baik dan benar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu dan mari kita berteman. Saya mau bertanya, Yesus itu kan waktu disalib, apakah dia berdoa? Ya, waktu Tuhan di atas kayu salib, Tuhan menyatakan gini, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, yang tertulis di kitab Lukas. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Yaitu di Lukas 23 ayat 34. Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, di sini Tuhan Yesus kenapa berdoa atau menyatakan seperti itu? Sebab Tuhan Yesus itulah teladan yang sempurna. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Karena kita ini ya selalu pakai dalil ya. Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Tuhan juga mengajarkan di Markus 14 ayat 38 ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan di Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengarkan perkataan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Dia juga mempraktekkan. Di dalam keadaannya sebagai manusia, dia mempraktekkan apa yang diajarkan. Karena Tuhan mengajarkan tadi di Matius 5 ayat 43 sampai 44, berkasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, ketika Tuhan Yesus dianiaya, disalibkan, dia melakukan apa yang diajarkan. Makanya Tuhan Yesus Kristus itu adalah teladan yang sempurna. Sehingga orang Kristen kalau disakiti, kalau dianiaya, kami memang sering berdoa seperti itu. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kembali lagi dengan tema Anda ya, Yesus adalah Maha Kuasa. Di dalam tema Anda, Yesus adalah Maha Kuasa. Yesus itu kan disalib, masa seorang Tuhan dia berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada roh keilahiannya yang ada di surga. Jadi benar kata Uni Rifa, kalau umat Islam ditanya dan memberi jawaban, maka jawaban tersebut mengunci dan tidak menimbulkan sebuah pertanyaan yang baru lagi. Islam itu gini kak, saya masuk ke Islam sedikit ya. Kalau saya menjawab Islam nggak, kalau saya ditanya, saya menjawab itu jarang muncul pertanyaan lain tuh. Contoh, siapa Tuhanmu? Allah. Nggak ada pertanyaannya Allah yang mana, Allah yang bagaimana, nggak ada. Walaupun ada pertanyaan bagaimana Allahmu, laisa kamitslihi syai'un, terkunci semua kak, nggak menimbulkan ribuan pertanyaan lagi. Tapi kalau Kristen kak, apapun penjelasan umat Kristen akan menimbulkan 1000 pertanyaan orang seperti saya. Kalau berhadapan dengan orang Islam yang diperintahkan untuk afala yataqilun, satu jawaban Kristen akan menimbulkan 1000 pertanyaan kami. Contoh tadi itu. Tapi saat Kristen mencoba memberi jawaban kepada pertanyaan Muslim, misalnya seperti jawaban Mihana, Yesus berdoa kepada roh keilahiannya, pasti umat Islam akan bertanya kembali roh keilahian Yesus itu siapa. Maka umat Islam tidak pernah mendapatkan jawaban yang puas seperti apa yang disampaikan Uni Rifa. Kembali lagi dengan tema Anda ya, Yesus adalah Maha Kuasa.
Di dalam tema Anda, Yesus adalah Maha Kuasa. Yesus itu kan disalib. Masa seorang Tuhan dia berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada roh keilahiannya yang ada di surga. Dia kan Tuhan, seharusnya dia tidak perlu berdoa karena dia mempunyai kekuasaan. Kan dia memberikan teladan tadi. Makanya Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna. Teladan sempurna, kenapa dia berdoa? Alasan dia berdoa kenapa? Untuk memberikan teladan bahwa Tuhan Yesus kan teladan yang sempurna. Teladan. Ya teladan kita harus ditunjukkan dengan perbuatan juga dong. Bagaimana kamu meneladani seseorang atau satu oknum kalau dia tidak pernah memberikan contoh dan perbuatan yang benar kepadamu? Kan kamu bilang sebelumnya tadi di ayat kamu sebelumnya, Yesus adalah Maha Kuasa. Kuasa itu Betul. teladan, semua teladan. Seharusnya orang sudah tahu, walaupun dia itu orang tidak mau, mungkin itu Tuhan yang sedang disalib. Harusnya dia kan mempunyai kekuasaan. Kenapa dia berdoanya kepada siapa? Kepada roh keilahiannya ada di surga. Iya, dan mengabulkan doa dia siapa? Yang mengabulkan doa dia, ya roh keilahiannya ada di surga. Ketika, ya, Tuhan, kenapa dia harus ada yang mengabulkan keilahian dia? ya karena dia sendiri yang mengabulkan doa itu. Nah, contoh, makanya dengar dulu, ya. Masa Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Harusnya kan dia menteladani semua umatnya. Kenapa dia harus berdoa kepada dirinya sendiri? Jadi Tuhan itu meneladani umatnya, mencontoh teladan umatnya gitu, bukan dia yang diteladani. Gitu. Loh. Kok kebalik-balik? Kembali lagi dengan tema. Sabar kak, jangan kesurupan kakak, jangan kesurupan. Sabar. Kayaknya kejang banget gitu loh ya. Sabar kakakku yang cantik. Kata para ustadz teologi, maksud Yesus berdoa itu tujuannya agar diselamatkan dari orang-orang yang berbuat tidak baik kepada dirinya. Mungkin ada para teologi yang bisa menjelaskan kenapa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Apakah masuk akal Yesus meminta kepada dirinya sendiri dan roh keilahian Yesus itu siapa? Coba jelaskan ya di kolom komentar. Kakak tahu nggak, Tuhan Yesus Kristus waktu disalib pun, dia sedang menyelamatkan umat manusia loh, bukan lemah. They really did me like that. Wow. That shit was crazy. Iya, saya tahu bukan lemah. Kenapa dia berdoa? Kalau dia tidak berdoa, kenapa dia jadi berdoa? Ya karena dia memberikan teladan. Kayaknya kakak ini nggak nanggap dari tadi loh. Saya tidak menangkap karena menurut saya tidak masuk akal. Di mana sejarahnya seorang Tuhan itu berdoa untuk umat-umatnya? Menurut saya tidak. Iya, nggak apa-apa kalau nggak masuk akal bagimu. Kalau masuk akal bagimu kan kamu sudah Kristen, kamu sudah percaya Tuhan Yesus. Maaf, saya tidak mampu. Ya makanya bagimu kan tidak masuk akal. Ya. Kalau masuk akal, kamu sudah percaya Tuhan Yesus kakak. Gimana sih kakak ini? Kakak ini. Nah, di dalam tema Anda, maksud saya begini, Yesus adalah Maha Kuasa. Masa Maha Kuasa itu berdoa? Dia berdoa kepada siapa? Kepada roh keilahian yang ada di surga. Makanya dengar, yang mengabulkan doa Tuhan Yesus, roh keilahiannya sendiri juga, karena yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus itu tentara Romawi, yang dimana dia kena darahnya Tuhan Yesus, dia bertobat dan dia diselamatkan Tuhan Yesus. Oh my God! Terus bagaimana dengan tentara Romawi itu keadaannya setelah menyalib Yesus? Tentara Romawi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Ya kalau mereka nggak bertobat, nggak datang kepada Tuhan Yesus, mereka binasa. Pusing kali aku. Binasanya seperti apa? Ya, jadi gini, manusia ini kan semua kembali menjadi debu tanah, ya kan? Ya. Tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Jadi supaya manusia ini bisa bangkit, harus menerima atau percaya kepada darah Kristus yang tercurah atau tertumpah di atas kayu salib. Jadi darah Tuhan Yesus Kristus inilah yang bisa membangkitkan semua umat manusia yang telah mati. Nah, jadi kalau siapapun tidak percaya kepada darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita, dia binasa selama-lamanya, dia nggak akan bisa masuk surga. Terus kan Yesus dia kan berubah menjadi manusia seperti itu. Selama dia habis lahir dari Bunda Maria sampai kan dia disalib, apakah dia memiliki dosa? Justru karena Tuhan Yesus Kristus itu suci, mulia, agung, makanya darahnya bisa mengampuni dosa-dosa kita, bahkan membangkitkan kita dari debu tanah. Pertanyaan saya ini, Mbak. Dia kan lahir dari rahim Bunda Maria, dia menginjak dewasa. Setelah itu kan dia disalib, dia dari kecil itu menginjak dewasa. Apakah dia pernah melakukan dosa? Tidak pernah. Dia taat, suci, mulia, agung. Dari mana Anda tahu? Sedangkan dia disalib matinya. Kata Alkitab. Iya. Firman Tuhan. Betul ya?
Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan Yesus itu tidak ada dosa. Dia suci, mulia, agung. Makanya dia bangkit dari kematian. Kalau Tuhan Yesus punya dosa, satu titik, nggak akan bangkit dia dari kematian. Tapi karena Tuhan Yesus itu suci, mulia, agung, makanya dia bangkit dari kematian. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit, dia juga membangkitkan manusia-manusia yang telah mati di zaman perjanjian lama yang tertulis di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Di situ firman Tuhan tertulis, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ada kuburan-kuburan yang terbuka, mereka juga ikut bangkit. Sekarang Tuhan Yesus telah tempatkan mereka di kota kudus, yaitu surga. Wow, haleluya. Kenapa Tuhan Yesus pergi disalib? Karena Tuhan Yesus, ya. Jadi kenapa orang Farisi ahli Taurat menyalibkan Tuhan Yesus dan diserahkan kepada Pontius Pilatus dan tentara Romawi menyalibkan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, tetapi orang Farisi dan ahli Taurat nggak percaya. Nggak percaya, sama seperti dirimu yang kamu lihat. Loh, dia kan cuma manusia kok ngaku Tuhan. Ini harus dihukum mati. Itu kan masuk akal logikanya. Seperti Iya, makanya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Sama seperti kamu itu kan sama seperti Farisi yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menyatakan, "Akulah Tuhan Allah itu sendiri yang datang menyelamatkan kamu." Gitu. kamu kan sebelumnya Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, dia suci. Heeh. Apa dia salah jadi disalib? Seharusnya karena dia suci, dia tidak mungkin disalib. Kayaknya Karina ini nggak nyimak ya. Tadi kan saya sudah jelaskan Tuhan Yesus mengaku Tuhan Allah itu sendiri, tetapi orang Farisi nggak percaya. Mereka bebal. Karena dia suci, harusnya dia tidak ada melakukan salah karena dia tidak pernah melakukan dosa. Sebelumnya kami bilang seperti itu. Tadi alasan Tuhan Yesus disalib karena Tuhan Yesus mengaku akulah Tuhan atas hari Sabat. Karena gini, Zakat itu Mbak tidak perlu diakui. Kalau dia memang benar-benar Tuhan, itu tidak perlu mengakui dirinya Tuhan dan dia tidak mungkin disalib. karena kan orang Farisi melihat Tuhan Yesus itu membangkitkan orang mati, Iya, karena kalau menyembuhkan orang sakit. itu maha kuasa. Kan tema kamu kan maha kuasa. Kenapa dia tidak menguasai semua itu? Kenapa dia harus disalib? Betul sekali ya, orang-orang jadi bingung. Semua itu salah Mihana karena tema dari live streamingnya Yesus Maha Kuasa. Jika Yesus Maha Kuasa malah disalib, mati, dan bangkit. Artinya kemahakuasaan Yesus itu tidak berguna. Mungkin ini yang ditanyakan perempuan muslim yang kebingungan dengan melihat faktanya Tuhan yang tidak maha kuasa, yang disalib manusia, tapi malah disebut Tuhan yang maha kuasa. Apa kalian setuju? Iya, karena gini, Tuhan Yesus Kristus mengaku, ya gini, kita lihat di Yohanes 5 ya. Di Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Di sini Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di hari Sabat. Ya kan? Nah, kamu tahu nggak, Sabatnya orang Yahudi itu nggak boleh melakukan pekerjaan apapun termasuk mengangkat tilam. Bahkan memencet lift aja nggak boleh. Ya. Nah, Tuhan Yesus datang menjumpai orang yang sakit lumpuh. Tuhan Yesus menyatakan gini, angkat tilammu dan berjalanlah. Langsung sembuh hari itu juga, padahal dia sudah berpuluh-puluh tahun lumpuh loh. Nah, ketika orang Farisi melihat itu, mereka marah. Siapa yang suruh kamu mengangkat tilam? Tuhan Yesus menyatakan, ya, orang Farisi itu bilang, dia yang menyuruh aku mengangkat tilam dan aku sudah sembuh. Lalu orang Farisi ini bilang sama Tuhan Yesus, loh kenapa kamu suruh dia mengangkat tilam pada hari Sabat? Tuhan Yesus bilang sama mereka, akulah Tuhan atas hari Sabat. Jadi orang Yahudi itu, mereka beribadah hari Sabat menyembah Yahweh Elohim. Nah, Tuhan Yesus mengaku, ya akulah Yahweh Elohim, Tuhan yang kau sembah itu, karena akulah Tuhan atas hari Sabat. Nah, orang Farisi ngaku nggak percaya. Salah. Ini adalah ayat yang disebutkan Mihana, tidak ada Yesus mengaku Tuhan hari Sabat. Justru ayat ini menjelaskan bahwa Tuhannya Yesus yang sedang bekerja menyembuhkan orang tersebut melalui perantara Yesus. Jika Allah bekerja, maka utusannya pun bekerja. Jadi paham ya, Mbak Mihana yang gemar asumsi, tapi sok diskusi pakai data. Apa yang kami amati diskusi ini, Mihana tidak menjawab, malah mengusir wanita tersebut. Karena Mihana sudah ketakutan, karena makin lama malah makin dipermalukan olehnya di aplikasi TikTok. Jadi begitulah seorang pembohong, jika kebohongannya terbongkar, maka ditutupi oleh kebohongan yang lainnya. Oh, seperti terus kenapa kekuasaannya sendiri dia mau merasakan kesakitan karena disalib? Harusnya kan dia maha kuasa, maha segalanya, harusnya tidak merasakan kesakitan. Kenapa dia waktu itu merasakan kesakitan dan berdoa?
Ya, jadi Tuhan Yesus Kristus ketika disalib, betul sekali dia turut tadi ya merasakan kelemahan. Nah, seharusnya kan Tuhan itu tidak pernah merasakan kelemahan, kesakitan ataupun yang lain-lainnya. Kenapa dia merasakan itu? Seharusnya kan dia Maha Kuasa, walaupun dia berwujud sebagai manusia. Iya, jadi Tuhan Yesus ketika dicambuk pun kalau dia mengeluarkan kemahakuasaannya, dia bisa pasti merasakan sakit. Tetapi kalau Tuhan, ya dengar dulu, jangan dipotong-potong ya. Jadi gini loh cantik, Tuhan Yesus Kristus sebelum waktunya dia ditangkap atau disalibkan, sudah berulang kali orang Farisi itu mau membunuh Tuhan Yesus, yang tertulis Yohanes 10, Yohanes 8, Yohanes 5. Di situ orang Farisi ahli Taurat berusaha. Yohanes 5 itu. Oke. Yohanes 5 ayat 17 ayat 18 ya. Ayat 11 atau baru ke 18 deh. Langsung 18 saja karena saya mau baca yang lain lagi ya, nanti bukti-buktinya ya. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, ini berusaha membunuh Tuhan Yesus. Tadi Yohanes 8 ayat 59 ya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ketika mereka mau melempari Tuhan Yesus untuk membunuh Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Kemudian Yohanes 10. Ya, Yohanes 10 ayat 38 sampai 39. Tuhan Yesus menyatakan begini. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Jadi mereka itu, orang Farisi, sudah sering mau membunuh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang. Kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang? Karena dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi ketika sudah tiba waktunya Tuhan Yesus itu disalibkan, dia sendiri yang menyerahkan dirinya. Waktu itu Tuhan Yesus tidak ada di Yerusalem, ya. Karena di Yerusalemlah Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan gini, marilah kita pergi. Ya, marilah kita pergi ke Yerusalem, ya. Yang tertulis di Matius 26 ayat 46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem karena di Yerusalemlah dia ditangkap, disalibkan. Nah, karena sudah tiba waktunya dia disalibkan, maka dia mengizinkan dirinya untuk ditangkap, disalibkan, dicambuk, mati, dan bangkit pada yang ketiga. Jadi waktu disalibkan itu cantik, betul, Tuhan Yesus itu sangat menderita sekali. Dia dicambuk berulang-ulang sampai darahnya banyak yang keluar, ya. Jangan dipotong-potong dulu, ya, jangan dipotong-potong dulu ya. Nah, jikalau Tuhan Yesus tidak merasakan semua kelemahan-kelemahan dan penderitaan itu, berarti kan penyaliban itu jadi pura-pura jadinya ya. Artinya dia tidak pernah menyelamatkan kita dari penderitaan. Di mana firman Tuhan sudah tertulis di Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi bilur-bilur Tuhan Yesus, darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu menyembuhkan kita, memberikan kita keselamatan kekal. Karena dia tidak bisa menyangkali firman-Nya di Kejadian 2 ayat 17 yang dia sudah berikan kepada Adam dan Hawa. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dia mati dan bangkit supaya kita juga bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, seperti itu ya kakak cantik ya. Saya rasa sudah cukup dulu. Terima kasih kakak cantik sudah bertanya. Adonai Yesus masih memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Rina yang cantik dan manis.